Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Sedang berjumpa kembali dalam permenungan Fresh Juice. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 38. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, kematian adalah satu misteri sepanjang sejarah hidup manusia. Misteri yang sulit untuk dijelaskan. Siapa saja pasti akan mengalami kematian, entah kapan, di mana, dan bagaimana. Kematian sejatinya mendatangkan kesedihan yang dalam. Orang hilang harapan, bahkan putus asa. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita yakin bahwa iman mengalahkan kematian. Iman kita melampaui kuasa maut dan kematian. Kematian bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi awal hidup baru bersama Kristus. Disinilah membangkitkan kesadaran baru bahwa ada janji hidup kekal di dalam kebangkitan. Mengapa? Karena janji Tuhan jelas tercatat di dalam kitab suci. Dalam Makabe bab 7 ayat 1-14 dikatakan, Raja alam semesta akan membangkitkan kita untuk hidup kekal. Selanjutnya dalam Makabe 12 43 sampai dengan 45 dikatakan, sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh memikirkan tentang kebangkitan. Di dalam 1 Korintus bab 15 ayat 20 sampai dengan 28, Paulus mengatakan bahwa semua orang akan dihidupkan kembali di dalam persekutuan bersama Kristus. Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Di sana dikatakan setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Selanjutnya Injil Lukas hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa
Tuhan yang kita imani bukan Allah orang-orang mati, melainkan Allah orang-orang hidup. Dan di hadapannya semua orang hidup. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita yang mengimani Kristus, mari berdiri teguh dengan keyakinan bahwa setelah kematian ada kebangkitan untuk hidup yang kekal. Yesus sebagai buah sulung kebangkitan, dan kita ambil bagian di dalam kebangkitan itu. Pesan firman Tuhan hari ini untuk kita, bagaimana kita boleh mengalami kuasa kebangkitan di dalam Kristus. Yang pertama, mari datang kepada Yesus, sumber hidup kekal yang menghendaki kita hidup, bukan mati sia-sia. Karena itu, hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadilah berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua, mari percaya kepada Yesus, sumber kebangkitan satu-satunya. Kan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan memperoleh kehidupan kekal. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita.